Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan sering-seringlah saling mengingatkan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, wa qala aidan fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrillah, pada sore hari ini, yaitu di hari 10 Ramadan menjelang berbuka masuk di 11 Ramadan. Insya Allah kesempatan baik ini saya akan gunakan untuk membahas tentang Al-Quran. Kenapa ini saya pilih? Karena saya tahu anak-anak kita di sini setiap hari bergelut dengan Al-Quran. Kenapa dikatakan Al-Quran? Al-Quran itu berasal dari kata qira'ah atau al-qira'ah. Quran itu artinya sesuatu yang harus dibaca. Jadi salah itu kungkak kurang dene baca. Ya. Jadi kenapa dikatakan Al-Quran? Karena dia mau dibaca. Begitu juga di surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, zalikal kitab. Al-Quran juga dikatakan Al-Kitab karena dia berbentuk buku. Jadi pade boeh, dia berbentuk buku, maka dia juga namanya Al-Kitab. Kalau di surah Al-Baqarah juga tadi di 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di situ ada kata Quran, harus dibaca. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Namanya yang ketiga Al-Quran, namanya juga Al-Huda. Ya. Jadi biasa tuh anak maka ada itanaiwi melokomin Al-Quran. Dek, kali ini saya meminjam Al-Huda. Oh betul, Al-Quran itu nama maksud. Al-Huda, petunjuk, papati ruang. Artinya Al-Quran berisi petunjuk. Apakah itu petunjuknya berupa perintah atau petunjuknya berupa larangan? Karena dalam Al-Quran itu cuma dua sebetulnya, perintah dan larangan. Berarti wajib saja dengan haram. Ternyata tidak. Perintah itu berkembang menjadi 3, sedangkan larangan berkembang jadi 2 saja. Nah perhatikan ini anak-anakku ya. Perintah Al-Quran seperti misalnya aqimus shalah wa atuz zakah, itu perintah dan dia tetap posisinya pada posisi awal, yaitu wajib. Karena perintah itu sebetulnya wajib. Tapi kadang perintah turun sedikit. Kenapa? Karena melihat kondisi. Seperti misalnya wa anfiqu mimma razaqnakum, disuruh kita menafkahkan rezeki yang Allah kasih. Bagaimana nih kalau kita miskin? Kita tidak dapat rezeki, maka posisinya tidak wajib, turun sedikit menjadi sunnah. Nah, jadi artinya kalau kita miskin, masih bisa memberi, itu hebat. Artinya sekalipun itu sifatnya sunat, tapi seperti wajib bagi kita. Tongai kasih cek demi orang peraku DJ gak kasih, tapi macin atau tak masumbang, taruh nih. Maka dia tahu ya lena masumbang 1 juta, ya taruh nih 20 nali masukku ya tuh mampu kok. Itu sudah luar biasa. Karena namanya berinfak dan bersedekah tidak harus kaya. Pak Mega tuh keliru nasa ngiro perintahna kurangnya, infak sedekah harus kaya ndak. Yang kaya itu kalau zakat, sekak. Memang harus kaya. Tuh engkau balu-baluna, ada perdagangannya, ada bisnisnya, ada rumahnya dikontrakkan, ada mobilnya disewakan, ya dirental.
Siapa tahu ibu-ibu engkau tahu tak rental aja tak kedai. Dia seket nangka setiap tahun kita hitung itu. Berapa biayanya keluarkan, berapa pemasukannya, berapa gajinya sopir, beres semua. Siaga selisina. Engkau mau panggil lisu, weh alhamdulillah engkau 100 juta. Weh, 1 tahun karena mobilnya banyak. Jadi perintah Allah dalam Al-Quran dasarnya wajib. Tapi ada yang Allah turunkan. Ulama melihat turunkan ini, tidak mungkin wajib. Masa orang wajib keluarkan sedekah, infak. Nah dia miskin. Dia duduk masuk ke sunnah. Tapi aja tak salah paham sunnah. Mereka tutup pasal pahangi sunnah. Sunnah katanya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Salah. Bukan tidak apa-apa, rugi. Tidak mendapat apa-apa. Ya sengaja tidak mendapat apa-apa, keliru, rugi. Kan lawannya mendapat tidak. Lawannya untung, rugi. Bukan tidak apa-apa. Yang tidak apa-apa itu yang namanya mubah. Ya sengaja mubah tapi gak wideta untuk apalah. Dia tapi gak wideta madosa. Maka itu kebalikannya. Tapi gak wideta madosa. Dia tapi gak wideta teruntuk apalah. Kegero. Aku cakaruduk melok matinra. Matinra ke. Dia gapalan. Tapi kalau mak baca ki basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apalagi menyebut nama Allah lagi lanjutannya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tentu pahalanya banyak. Tapi tidurnya sendiri tidak ada pahala, hanya doanya. Mau lari-lari olahraga senam pagi, tidak ada pahalanya. Mau memancing, tidak ada pahalanya. Tapi kalau memancing dia mau lempar pancingnya baru dia baca bismillah, dapat pahala. Tapi itu dia mubah. Makanya ada perintah Allah dalam Al-Quran, kulu wasyrabu, makanlah dan minumlah. Perintah itu, apa itu wajib? Tidak. Pikun itu kasih suruh mandre, wajib sesuai dosa. Alena to nama liwaseng, alena to nama dosa. Karena perintah. Ternyata itu turun menjadi mubah. Betuan na mubah boleh. Melok kemandren reko, ya kuciak wajah. Tidak ada urusan. Tapi nanti dapat pahala kalau baca doa wangkan. Nah, di situ itu yang perintah. Jadi perintah tiga jadinya. Pertama tetap asalnya wajib, yang kedua turun cek dan menjadi sunnah, yang ketiga menjadi mubah. Sedangkan haram, dasar larangan haram, ya larangan ya haram, tetap haram. Nah kemudian angkai pano cedek seperti Nabi nalarang ki makan bawang sebelum ke masjid. Jadi orangnya karena itu orang Arab, obat itu bawang putih itu orang Arab juga makan karena itu obat laki-laki. Nah ditemukan terakhir ini katanya Ofik juga cocok makan bawang banyak. Ya. Nah, sekarang ada obat itu Bu yang lagi tren itu obat yang apa yang bawang putih yang di samping hitam ya di itu. Tapi itu dilarang kalau mau ke masjid jangan makan bawang. Lebih larang. Apakah itu haram? Tidak. Dia turun sedikit menjadi makruh. Agar makruh kebalikannya sunat. Ya ku sunnai piga wiruntuk ya pelang, ya tosi ku makruh deni piga uruntuk ya pelang. Jadi kalau ada teman tak perokok, nah ajak kita merokok, hari-hari kita dapat pahala. Merokok teman, tenang, saya tidak merokok. Dapat kita pahala lagi. Kalimat saja bilang saya tidak merokok sudah dapat pahala. Jadi makruh itu larangan juga, cuman larangannya turun sedikit daripada haram. Tapi kalau tidak dikerjakan sebetulnya makruh bagus sekali, ya. Bagus sekali karena banyak itu persoalan makruh ya. Banyak persoalan makruh yang orang harus hindari ya. Sama juga perempuan pakai parfum itu bisa jadi makruh. Karena perempuan pakai parfum itu hanya sebatas dia yang cium. Tidak boleh orang lain cium. Liwan 5 meter tercium mobil. Ya orangnya giling kendo jermak baru kecuri cantik metobe harum Mabela ni joka, dia narita tahu nang kamu piro aromanya. Itu tidak boleh itu. Tidak boleh itu bisa jadi haram. Jadi itu juga produk perempuan pelihara jaga baik-baik. Nah itu tadi ya, terutama anakku ini. Nah kita harus baik, paham baik-baik. Ayo kita lanjut lagi. Ternyata Al-Quran itu mengandung makna matematis. Jadi kalau ada orang, mari. Silakan.
pokoknya. Ya, silakan Ki. Silakan Bu, silakan. Ya. Jadi ternyata salah satu pembuktian bahwa Al-Quran memang bukan Nabi Muhammad yang buat, Al-Quran itu mengandung matematis. Artinya banyak hal dalam Al-Quran memberi makna matematika. Nah, contoh yang paling gampang kita temukan, tapi itu juga saya temukan di sebuah buku namanya Al-Mufakharas, ya. Buku itu mencatat tentang kata-kata dalam Al-Quran. Saya pernah iseng-iseng cari macam-macam, saya temukan. Ternyata itu kata tahun, kata bulan di dalam Al-Quran 12 kali disebut. Karena ulangnya dalam setahun 12. Bahkan yang paling menarik setelah saya cari kata al-yaum. Al-yauma, al-yaumi, al-yaumu, yauman, yaumaini, semua yang artinya hari, saya temukan 365 kali Allah ucapkan dalam Al-Quran. Coba, kalau manusia saja yang karang itu Al-Quran, jagonya itu matematika, jago nama deking. Pas setiap dia kalimat harus dia hitung berapa nih kata-kata ini saya keluarkan. Coba, ternyata kata-kata hari dalam Al-Quran itu 365 kali Allah ucapkan. Saya temukan itu dari sebuah buku yang saya punya, namanya Al-Mufakharas. Di situ saya hitung kata-kata, tafsir ayat bil ayat. Saya temukan macam-macam, saya cari bulan, saya temukan. Ternyata hanya 12 kali kata bulan diucapkan dalam Al-Quran. Ternyata kata laki-laki dengan perempuan Bu sama jumlahnya. Ar-rijal dengan an-nisa sama jumlahnya diucapkan. Berarti dua-duanya ipaka lebih urane makun reng. Allah kasih tahu kita. Begitu juga kata-kata ad-dunya dengan al-akhirah. Ad-dunya dalam Al-Quran diucapkan Allah 105 kali. Al-akhirah juga 105 kali. Jadi Allah menyuruh kita kejar akhiratmu, jangan lupa duniamu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Lu akhiratmu, tetapi aja mau melupai linomu. Magina caki lupa linoi. Coba nih gare, meloki menre haji dega duita. Iya rodo ye lino, pikku carata menre haji. Apalagi mau ke haji plus. Nah plus nih dia tidak pikku ni carana. Meloka menre haji di geduiku. Nah, makanya Allah bilang aja mau melupai linomu. Meloki mapasu seke, ken roki maladui mapasu seke. Tentu berbisnis ki, berusaha ki, angka duita. Nah, ngerang selesuramu, pasu sekemu, asidek kaki, berinfak. Jadi Allah larang dia juga kita tinggalkan dunia. Tetapi jangan tosilinoy lalu mabela. Bani teko masih jadi takido, hah? Di nadapi ni waktu nanti lo masuk aja, di lo masuk aja. Nah, ini namanya mengejar dunia. Titi gari arae, titi buat boleh Mekah. Mabalu lawang ya, manasan ni pangelie. Melo ni nawaja na salai kina tutu bawa mikai na salai. Dia na tutu itokona. Lebih penting panggilan Allah daripada panggilan uang. Na salai. Malah dia lebih percaya Allah daripada manusia. Aja naka security na satpam na dia tutu bawa ni salai. Pergi salat berjamaah ditinggalkan saja toko emasnya. Coba bayang. Nah inilah pentingnya kita faham ini Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu betul-betul pedoman yang luar biasa. Salamat. Ya, tapi kita kan orang Islam banyak dah mau kembali ke Al-Quran. Padahal Allah selalu minta kita kembali ke Al-Quran. Al-Quran itu pedoman. Al-Huda. Nah itu namanya lagi yang ketiga. Apalagi namanya lain Al-Bayyinah. Penjelasan. Jadi biasa juga orang bilang ya ada Al-Quran kau bawa. Saya tidak bawa Al-Quran tapi saya bawa Al-Bayyinah. Itu juga Al-Quran juga itu Al-Bayyinah. Jadi dia bisa namanya Alkitab, bisa Al-Quran, bisa Al-Huda, bisa Al-Bayyinah. Ada lagi Al-Furqan. Nah, Al-Quran juga Al-Furqan, pembeda yang baik dengan yang buruk. Ia madecingi, ia majak, ia makanja, ia majak. Pembeda. Al-Furqan juga namanya. Bisa kita bawa Al-Quran ditanya apa itu Al-Furqan? Al-Quran sama di Al-Furqan. Ada lagi satu namanya Az-Zikr, paparingerang. Seperti ayat yang saya baca tadi, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Coba, anak-anakku yang penghafal Al-Quran dengarkan baik-baik ini. Allah mengatakan sesungguhnya kami
Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami. Coba dia kuatkan itu Allah. Nazzalna, kami yang turunkan Al-Quran. Nazzalna zikra, saya turunkan az-zikr Al-Quran. Wa inna, nahnu, dan sesungguhnya lahafidun, sayalah yang pelihara. Bagaimana caranya Allah memelihara Al-Quran? Banyak penghafal Al-Quran. Tidak bisa dipalsu Al-Quran, Bu. Tidak bisa, biar orang upayakan. Di Amerika itu ada orang memalsukan Al-Quran, diterjemahkan lagi lain. Ada yang temukan kedai salah. Siapa yang tahu itu? Penghafal Al-Quran. Jadi anak-anakku menghafal baik-baik. Karena di Pangkajene juga sudah ada juga tahfiz Quran, kita buat ya, panti asuhan kita bikin juga rumah tahfiz. Malah keren sekali namanya. Semua orang bilang pondok kasih bicu yang kalian maka dari pondok, maka dari rumah di semua biu. Saya kasih nama Istana Tahfiz. Kenapa saya kasih nama istana? Supaya anak-anak yang akan menempati istana di surga, dia sudah tempati di dunia. Yang karena istana di dunia. Jadi saya pakai istana itu. Kenapa pakai istana? Tidak, itu saya mau gambarkan ke anak bahwa tempatmu nanti di surga istana. Sekarang di dunia aku bikinkan kau namanya Istana Tahfiz. Jadi siapa yang bisa memelihara Al-Quran? Penghafal. Jadi punya tahfiz kita di Pangkajene namanya El Hasani itu alhamdulillah belum seperti di sini. Di sini kan alhamdulillah anak kita ada 5 juz atau ada di atasnya lagi Ustaz. Ada lebih dari 5. Ada yang sudah 6, 7, alhamdulillah. Di Pangkajene baru dia masuk ke 3. Alhamdulillah. Baru 3. Itu 9 bulan yang lalu alhamdulillah anak kita sudah menghafal 9 juz. Ya. Wah, katona anak muda ke rumah kedai, ya Ustaz tuh hafal atoni 2 juz, ada juz ada. Maka ada juz tomat sih juz, juz lemon. Apokat, pasti yang kada juz. Juz 1, juz 2. Ternyata juz lemon mi paling apa lah, juz apokat. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini Al-Quran anak-anakku terutama pahami madecin nak ya. Kamulah penyelamat ini. Kalau kamu tidak hafal Al-Quran, tidak ada yang hafal Al-Quran, waduh. Tapi percaya di mana-mana di dunia ini ada penghafal Al-Quran. Di Cina, jangan dikira Cina, itu banyak sekali penghafal Al-Quran. Di Afrika, apalagi. Jangan kira, wah itu orang hitam, wow, tidak gagah, tinggi. Banyak penghafal Al-Qurannya, banyak sekali. Ya makanya sekarang ini dengan banyaknya Al-Quran, Al-Quran banyak dihafal, itu menjadi pedoman buat kita. Saya lanjut lagi sedikit secara matematis. Ternyata itu Bu, bismillah 10 sira jumlahnya, hurufnya. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Sudah 7. 7 itu. Kemudian Ar-Rahmani 6. Alif, lam, ra, ha, mim, nun 6. Kemudian Ar-Rahim, alif, lam, ra, ha, ya, mim 6. 10 asirah huruf. Kenapa kalau menyembeli itu, ini menarik ya. Kenapa kalau menyembeli bismillahi, Allahu Akbar, tidak terus? Kenapa cuma 7? Bismi Allahi 7. Karena ternyata ruas yang ada di leher kita manusia termasuk binatang 7 ruasnya. Seluruh sampai ke ekor pantat kita 19 ruas. Yang berada di leher 7. Maka kalau kita menyembeli baca bismillahi, Allahu Akbar. Kenapa? Karena yang disembeli pas yang ada 7 ruas di situ yang kita. Di sini di belakang ada 7. 7 ruas sama dengan 7 huruf bismillah. Nah, itu rahasianya kenapa bismillah. Tidak ar-Rahmanir-Rahim. Karena tidak disembeli sampai ke bawah, hanya di leher. Hanya yang 7 ruasnya saja. Apalagi jari-jari kita ini. Semua ini 19. Ya. Ini kelingkinta 4 ini 3 ruas-ruasnya 19. Jari kaki kita juga begitu 19. Coba betapa Allah menjadikan bismillah sebagai sumber dari segalanya. Makanya ada ulama mengatakan kalau Al-Quran diperas menjadi satu surah dari 114, Al-Fatihah itu surah. Kalau surah Al-Fatihah lagi diperas, maka itulah bismillahirrahmanirrahim. Luar biasanya terstruktur itu Al-Quran dari sisi matematis luar biasa. Ya, apalagi kata-kata yang menarik tentang Al-Quran. Tentang
Ashabul Kahfi. Ya, masih ada waktu? Oh, sedikit. Masih ada sedikit. Nah, ini rupanya agak-agak krimis ya. Apa perlu kita pindah ke ruangan masjidnya? Iya. Ya, kita berdoa saja Bu ya. Mudah-mudahan hujannya nanti setelah kita salat. Ya. Ya, saya kira perlu kita amankan dulu. Kalau perlu kita pindah di masjid karena kondisi kelihatannya tidak, ya, karena ini hujan. Ya, baik saya tutup sementara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.